Jasa Keuangan atau disingkat dengan OJK. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Tentang pasar ya. Tentang apa lagi? Permintaan dan penawaran. Tentang pasar, macam-macam pasar. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke bab 5, yaitu tentang lembaga keuangan. Dalam hal ini yang pertama kita bahas adalah Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat dengan OJK. Tujuan pembelajaran hari ini, siapa yang mau membacakan? Saja sudah menampilkan di atas ya, silakan. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu untuk mendeskripsikan fungsi dan tugas Otoritas Jasa Keuangan dengan tepat setelah membaca materi dan berdiskusi. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dan memahami wewenang Otoritas Jasa Keuangan dengan benar setelah melakukan diskusi dan tanya jawab. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi pada pembelajaran hari ini kalian peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan fungsi dan tugas Otoritas Jasa Keuangan dengan tepat setelah membaca materi dan berdiskusi. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dan memahami wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan benar setelah melakukan diskusi dan tanya jawab. Jadi hari ini kita akan membahas tentang tugas, fungsi, dan wewenang OJK. Ya, semua sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Baik anak-anak, untuk teknik penilaian seperti biasa ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Ya, jadi kalau penilaian sikap, maka Ustazah akan menilai sikap kalian ketika mengikuti pembelajaran, ketika mengikuti diskusi, bagaimana berinteraksi dengan temannya, ya, bagaimana menuturkan presentasinya. Nah, semuanya itu akan dinilai. Penilaian yang kedua, penilaian pengetahuan, nanti akan diberikan soal post test di akhir pembelajaran, ya, seperti biasa untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi pada hari ini. Yang terakhir, penilaian keterampilan. Dalam hal ini nanti kita akan melakukan model pembelajaran discovery learning. Jadi kalian akan mencari tahu tentang pinjaman online, ya. Jadi kasus yang akan Ustazah kemukakan nanti ditayangkan itu tentang pinjaman online. Paham tuh? Paham. Ya, sekarang OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Siapa yang tahu kantor OJK ini ada di mana? Jakarta. Terus di mana lagi? Ada nggak di provinsi-provinsi? Siapa yang pernah lihat di Banjarmasin? Ada di Jalan Ayani. Nah, kantor OJK. Nah, nanti kalau misalnya pergi ke Banjarmasin bisa melihat di kilometer 8, ya. Sebelah kiri itu ada kantor OJK, sangat besar. Nah, OJK itu untuk apa didirikan OJK? Siapa yang tahu? Ketika kalian menabung di bank, ya kan? Ketika kita mempercayakan bank untuk menyimpan tabungan kita, apakah kita merasa ada rasa was-was?
selanjutnya transparansi, kemudian adil dan akuntabel. Maksudnya adalah bank itu secara transparan, kemudian secara adil gitu ya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Misal ada masalah, mereka akan mengemukakan kepada masyarakat bahwa oh kami ini banknya bermasalah. Nah, maka tugas OJK inilah dia selalu mengatur dan mengawasi lembaga-lembaga keuangan ini supaya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Kalau kita ingin menyimpan uang, kan kita pasti merasa was-was ya. Nah, oleh karena itu OJK ini menjamin dana yang sudah kita simpan di bank. Nah, jadi OJK ini memberikan batasan maksimal jaminan. Misal berapa miliar seperti itu ya. Nanti OJK akan memberikan jaminan apabila uang kita hilang ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ya, baik anak-anak, sekarang silakan bentuk kelompok. Setiap kelompok 4 atau 5 orang. Ya, silakan seperti yang sudah ditentukan sebelumnya. Ya, anak-anak, jadi OJK tadi mengatur dan mengawasi lembaga keuangan. Nah, sekarang ini sedang marak kasus-kasus keuangan ya di Indonesia terutama, apalagi setelah masa pandemi, masyarakat Indonesia banyak yang terkena PHK. PHK itu apa PHK? Dikeluarkan dari Iya, kepanjangannya apa kira-kira PHK? Pemberhentian kerja. Pemutusan hak kerja. Ya, pemutusan hak kerja. Jadi sekarang sedang masa setelah pandemi, banyak perusahaan yang dulu tikar. Merasa tidak? Merasa. Misal kalian pergi ke mall, banyak kan tenan-tenan atau toko-toko di mall yang tutup ya. Seperti Transmart kayaknya tutup. Apalagi Hidayat tutup. Apalagi Hypermart masih tutup yang di luar-luar ya. Terus apalagi tuh yang satunya yang besar, Carrefour ya, Carrefour juga tutup ya kan. Nah, karena banyaknya yang di PHK, akhirnya menimbulkan kesulitan ekonomi.
terjerat. lebih rumus, terjerat ya. Nah, sekarang coba perhatikan video di Ustazah tayangkan ini. Kalian simak baik-baik, kemudian identifikasi masalah apa yang kalian temukan ya, sehingga terjadi pinjaman online. Pinjaman online sepertinya menjadi cara mudah zaman sekarang untuk mendapatkan pinjaman uang. Saya katakan begitu karena OJK mencatat 2,3 juta warga di DKI Jakarta pinjol. Total pinjamannya bahkan sampai 10,3 triliun rupiah. Mengagetkan, ternyata paling banyak pinjamannya untuk hal konsumtif seperti beli baju, gadget hingga beli tiket konser. Setuju kan? Caranya yang mudah. Ini jadi salah satu daya tarik masyarakat mengambil pinjaman online saat butuh uang untuk mendapatkan sesuatu. Saya tanya dulu, kalian pernah nggak pinjam online? Banyak kan yang pernah pinjol, tapi apa ya alasan mereka akhirnya memilih pinjol untuk mendapatkan pinjaman uang. Rata-rata yang ditanya karena kebutuhan dan main cepat, tapi kalau OJK justru menemukan hal lainnya. Ternyata banyak sekali konsumen pinjol ini butuh uang untuk hal konsumtif seperti beli baju, beli HP, sampai-sampai untuk membeli tiket konser. Nah, ini juga yang membuat banyak dari mereka gagal membayar utang saat pinjaman online. Sebelum saya bahas lagi soal pinjol, rasain kalau iklan penyedia pinjaman online banyak sekali menguasai media sosial kita. Apa ini juga jadi salah satu yang berpengaruh bagi masyarakat yang akhirnya jadi enggan dari masalahnya tidak ada yang untuk meminjam. Untuk individu yang keluarganya tadi yang solidaritasnya itu nggak tinggi, institusi agama juga nggak tinggi, berarti ini orang diberi sendiri kan? Jangan dia dibiarkan sendiri ya pasti terpengaruh. Ya pasti jangan salah dalam melihat pinjol itu sendiri. Salah satunya seperti yang dikatakan oleh sosiologi. Di masyarakat kita itu dengan adanya pinjol itu dia memahami atau mengerti bahwa sumber ada di sana, ada di pinjol. Nah, bisa jadi pinjol itu dianggap sama mereka itu sebagai pemberi dana atau peminjam dana. Gitu. Nah, di soal bisa bayar
Ya, tadi dari kasus pinjol yang Ustazah tayangkan, kira-kira apa masalah yang sudah kalian identifikasi? Apa kira-kira? Apa kira-kira permasalahan yang bisa diidentifikasi dari video pinjol tadi itu? Ya, Aura. Terbuktinya bahwa masyarakat Indonesia memiliki sifat konsumtif dan hedonisme. Ya, menurut Aura, dari kasus pinjol ini mengidentifikasikan masalah bahwa masyarakat Indonesia ini ternyata konsumtif atau hedonisme. Ya, bergaya hedon itu apa? Iya, bergaya elit, ekonomi sulit, pendapatan sedikit gitu. Ya, jadi menurut Aura kelompok 1 bahwa identifikasi masalahnya tadi masyarakat Indonesia ternyata konsumtif. Siapa lagi yang bisa? Ya, Akna. Menurut saya sudah dari setelah saya menonton video tadi bahwa kebanyakan orang yang meminjam pinjol tersebut tidak bisa membayarnya kembali karena bunga yang diberikan oleh lembaga pinjol sangat tinggi. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Akna. Ya, jadi dari kelompok 2 dalam hal ini Akna mengidentifikasi bahwa bunga pinjol itu biasanya sangat tinggi sehingga cenderung mencekik apa? Mencekik lehernya konsumen ya. Nah, kalau dari Rahmani apa tadi identifikasinya? Karena kebutuhan seseorang sehingga dia Memilih pinjol Ah. dengan cara cepat kaya dalam 1 jam. Iya, karena kebutuhan mendesak sehingga dia memilih pinjol, tidak bisa lagi dia berpikir jernih ya. Nah, dia memilih pinjol untuk mengatasi masalah tersebut dengan cepat. Yang lain, ya, Hidayah. Karena mereka mempunyai keperluan mendadak, jadi mereka memilih meminjam uang pada pinjol karena cara meminjam dengan pinjol mudah. Iya, menurut kelompok 3 karena cara meminjamnya mudah, prosedurnya mudah, ya 2 jam juga sudah cair, maka pemikiran rakyat Indonesia ini yaitu kesana gitu ya, ke pinjol untuk memenuhi kebutuhannya yang mendesak tadi ya. Ibaratnya pikirannya sudah tidak jernih lagi. Gimana nih bayar utang, misalnya udah ditagih-tagih, akhirnya gali lubang tutup lubang. Ya, kelompok 4 bagaimana identifikasinya? Kalau menurut saya pinjol itu dapat sangat membantu, tapi sayangnya banyaknya warga Indonesia berpikiran seperti meremehkan untuk membayar hutang mereka sehingga bunga yang sudah tinggi lalu mereka mengundur pembayaran sehingga hutang tersebut tidak dapat mereka bayar, sedangkan yang mereka pinjam itu bukan jumlah sedikit. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Jadi dari kelompok 4 mengidentifikasi bahwa karena pinjamannya itu tidak dibayar dengan cepat, lalu bunganya banyak, bertumpuk-tumpuk, padahal pinjamnya sedikit, akhirnya menjadi banyak, menjadi bukit ya, karena suka ditunda-tunda pembayarannya. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, bagus, kalian sudah bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang Ustazah tayangkan tadi ya. Sekarang Ustazah bagikan lembar kerja untuk kelompok, silakan dikerjakan, silakan dikumpulkan datanya, boleh melalui internet, boleh membaca bukunya, cari referensi, kemudian diolah data dan nanti dipresentasikan ya. Dan terakhir kita akan mengambil kesimpulan. Paham? Paham.
diserahkan kepada kelompok pengurus. Ya, sudah dapat gambarnya masing-masing kelompok? Sudah. Nah, silakan dikerjakan. Waktu 20 menit ya. Ya, silakan.
Berarti Self Toolkit itu suatu aplikasi yang dimana kita bisa melaporkan kekerasan dari pihak pinjol atau teror si pinjol. Dan ketergantungan masyarakat untuk Berarti solusi yang kita dapat tuh dari aplikasi Self Toolkit memberi mencari peminjaman online yang legal, bukan ilegal. Jadi itu harus problemnya adalah ketika satu sudah pinjamnya ke tempat yang ilegal, yang jahat, gitu ya, karena sudah melanggar dan sebagainya. Karena kita nggak tahu ternyata kalau pinjam di tempat yang
Kayak kasih penjelasannya Ya, Reva, lolos? Sudah? Sudah. Ya. Baiklah, kalau sudah semuanya, sekarang kita masuk ke tahap presentasi. Ya. Silakan dari kelompok pertama ke kelompok terakhir. Yang terakhir, kasih duluan. Terakhir. Ya. Ayah, Sabira dulu ya. Ya, silakan kelompok 4 maju semuanya ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memberikan hasil diskusi kami tentang peminjaman online atau yang biasa disebut pinjol. Di sini kami mendapatkan sisi positif dan sisi negatif dari peminjaman online. Tapi menurut kami sendiri, peminjaman online itu sebenarnya banyak kelebihannya karena terutama di saat pandemi, peminjaman online itu dapat memberikan bantuan bagi para masyarakat yang di PHK di pekerjaannya. Misalnya di saat pandemi, orang-orang dikeluarkan dari pekerjaannya, mereka tidak memiliki penghasilan. Lalu disinilah peran peminjaman online tersebut berjalan dengan baik. Di sini mereka memberikan peminjaman bagi mereka yang sangat-sangat membutuhkan uang di saat pandemi. Namun seiring berjalannya waktu, seiring mulai hilangnya pandemi, masyarakat Indonesia menyalahgunakan adanya peminjaman online. Di sini mereka tidak lagi menggunakan peminjaman online untuk biaya kehidupan mereka atau hal-hal yang sangat penting, melainkan hanya untuk menonton konser atau membeli iPhone atau bahkan baju-baju outfit yang terbaru. Di sini kami mendapatkan sisi positif dari pinjol, yaitu dapat memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, membawa inovasi dalam sistem pembayaran dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sini peminjaman online dapat
memberikan suatu akses yang mudah untuk bagi mereka yang ingin membuka suatu usaha, bagi mereka yang ingin baru memiliki usaha, namun mereka tidak memiliki modal. Peminjaman online ini sebenarnya dapat membantu orang tersebut untuk membuka usaha kecil-kecilan mereka. Namun di sini kami juga mendapatkan sisi negatif dari peminjaman online, yaitu bunga yang terlalu tinggi, masa tenor pendek, dan sedikit lebih rentan penipuan. Bahkan untuk daerah Jawa Barat 4,68% mereka terikat oleh peminjaman online. Di sini mereka meminjam secara lebih tepatnya seperti tidak sadar diri, mereka sudah meminjam secara dengan jumlah banyak, lalu mereka mengundur pembayaran, lalu mereka juga membuat bunga tersebut semakin tinggi sehingga mereka tidak dapat membayar lagi peminjaman online tersebut dengan kesanggupan mereka malah seperti terikat hutang mereka sendiri. Lalu di sini kami akan memberikan solusi untuk para peminjam online, memberikan solusi untuk para peminjam online. Di sini kami akan memberikan yaitu OJK harus bersifat tegas atas peminjaman online ini, dan si peminjam pun harus mulai membuka pikirannya bahwa peminjaman online bukan satu hal yang harus diremehkan atau diundur pembayarannya. Di sini masyarakat Indonesia harus mulai berpikir bahwa mereka jika berhutang mereka pun harus cepat membayar, bukan berarti cepat berhutang namun lambat membayarnya. Lalu di sini kami mendapatkan aplikasi untuk ketika kalian jadi peminjaman online tersebut ada yang legal dan ada yang ilegal. Bagi mereka peminjaman online yang legal, mereka mempunyai aturan sendiri, mereka mempunyai aturan masing-masing bagaimana membuat nyaman si peminjam tersebut. Namun tetap membuat si peminjam itu tetap membayar utang mereka. Namun bagi peminjaman online yang ilegal, di situ mereka akan selalu meneror si peminjam sehingga membuat si peminjam tersebut menerima kekerasan, menerima teror berupa WA, SMS atau bahkan telepon. Di sini kami mendapatkan aplikasinya yaitu Self Help Toolkit. Di sini adalah aplikasi untuk melaporkan kekerasan atau teror pinjol. Jadi bagi para peminjam yang diteror atau bahkan lebih parahnya sampai disamperin ke rumah, mereka bisa melaporkannya ke Self Help Toolkit. Di sini mereka akan membutuhkan bukti-bukti. Makanya ketika penghutang tersebut mendapat teror berupa SMS atau bahkan telepon, mereka harus men-screenshotnya untuk dijadikan barang bukti untuk dilaporkan ke pihak polisi. Maka dari situ tentu para pihak polisi akan bekerja dengan cepat bahwa ini adalah peminjaman online yang ilegal. Mungkin sampai sini saja penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya untuk memverifikasi apa yang sudah mereka sampaikan, presentasikan hasil diskusinya kelompok 4. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok-kelompok lain. Silakan angkat tangan. Ya, Aura. Apa saja ciri-ciri? Berdiri Aura. Ya. Baiklah, di sini saya atas nama Nisa Al-Ragbana. Saya akan bertanya dengan kelompok 4. Bagaimana atau apakah ciri-ciri dari sebuah aplikasi atau lembaga pinjaman online yang ilegal agar kami dapat menghindari hal tersebut? Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk Aura. Ya, silakan kelompok 4 untuk menjawabnya. Baiklah, kami di sini akan menjawab dari pertanyaan tersebut. Ciri-ciri peminjaman online yang ilegal. Di situ tidak ada pengamanan yang jelas. Misalnya seperti kita ingin peminjaman online yang ilegal itu, misalnya kita ingin
melaporkan suatu hal yang janggal menurut kita atau yang menurut kita tidak kita pahami, namun ternyata di aplikasi itu tidak tertera jelas bagaimana caranya. Lalu bagi peminjam online yang ilegal, mereka akan meneror selalu meneror para peminjamnya dengan ancaman yang berat. Untuk yang legal, mereka bukan meneror, hanya saja memperingati si peminjam untuk meminjam untuk membayar hutangnya. Namun bagi yang ilegal ini, mereka meneror mungkin dengan kekerasan atau bahkan lebih parahnya, beberapa dari mereka itu meneror dengan kata-kata yang kasar atau dengan kata-kata yang seharusnya tidak mereka lontarkan ke si peminjam tersebut. Ya, bagaimana kelompok 1 jawabannya? Ya, tepuk tangan dulu. Ya, pertanyaan yang kedua. Ayo, Afna, silakan berdiri. Baiklah, di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya bagaimana masyarakat menyikapi pinjaman online saat pandemi COVID-19. Terima kasih. Mungkin di sini masyarakat tentunya harus berpikir dengan pikiran jernih. Maksudnya harus bisa membedakan di mana itu benar-benar suatu kebutuhan, di mana itu hanya suatu keinginan. Di saat pandemi tentu perekonomian Indonesia atau bahkan satu dunia itu sedang di masa sulitnya, sedang di masa perekonomian yang sulit. Tentu ketika mereka ingin meminjam uang di peminjaman online, mereka harus berpikir apakah ini benar untuk hal yang penting, untuk suatu kebutuhan mereka yang umum, yang sangat diperlukan, atau ini untuk hanya sebatas keinginan saja. Lalu masyarakat harus berpikir berapa uang yang harus dipinjam. Lalu mereka harus bisa meyakinkan diri sendiri bahwa misalnya mereka memberi batas waktu 1 bulan kemudian ingin membayarnya. Mereka harus yakin ke diri sendiri bahwa 1 bulan itu mereka harus bisa membayar hutang mereka di peminjaman online tersebut. Ya, tepuk tangan untuk Afna. Ya, saya rasa cukup 2 pertanyaan ya. Jadi nanti setiap kelompok mempresentasikan kemudian mendapatkan 2 pertanyaan. Ya, silakan kelompok 4 kembali ke tempatnya. Tepuk tangan untuk selanjutnya kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 3 ya. Kelompok 1 ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 dari kelompok Melati Antara Kata Taman Bunga yang beranggotakan Anissa Aura Ramadana, Aisyah Maudatur Rahman Ibrahim, Rima Melati Nabila, dan saya sendiri Syahda Alia Ansari. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh saudari kita Anissa Aura Ramadana. Baiklah, untuk yang soal yang pertama adalah amatilah kasus permasalahan yang telah diberikan guru pada masing-masing kelompok. Lalu di sini kami akan mengambil suatu masalah yang kami dapatkan adalah identifikasi masalah yang kami temukan, yaitu kita dari video yang pertama kita tonton, kita dapat mengetahui bahwa masalah yang kami temukan adalah sifat konsumtif atau hedonisme masyarakat Indonesia. Baiklah, untuk penjelasannya adalah berdasarkan diskusi yang kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia terutama di kota-kota besar seperti DKI Jakarta atau Jawa Barat yang menduduki peringkat pertama dalam pengkonsumsi pinjol terbanyak adalah masyarakat yang konsumtif dan hedonisme. Hal ini terbukti dari sumber yang kami temukan, yaitu https://databooks.katadata.co.id pada tanggal 31 Januari 2023. Dikutip peringkat pemakaian pinjol terbanyak ialah
Untuk peringkat pertama yang diduduki Jawa Barat dengan 4,68 juta pemakai, lalu DKI Jakarta 3,7 juta pemakai, Jawa Timur 1,51 juta pemakai, dan terakhir Banten 1,33 juta pemakai. Lalu dengan bukti selanjutnya adalah yang bisa kami lihat dari sumber YouTube TV One News, dari sumber Ibu Devi, dari kata yang kami garis bawahi adalah masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang banyak gaya. Lalu berlanjut selanjutnya ialah itu artinya pemakai jasa pinjol terbanyak adalah masyarakat yang tinggal di kota-kota besar yang biasanya melakukan perdagangan internasional seperti ekspor barang dari luar negeri atau barang dengan brand ternama dari luar negeri. Hal ini yang membuat masyarakat dominan memiliki rasa konsumtif tinggi dengan cara terus-menerus ingin mengikuti gaya zaman serta tren terkini. Lalu di sini juga kami akan memberitahu untuk beberapa aplikasi pinjol yang bisa kita percaya adalah aplikasi pinjol yang memiliki suku bunga yang tidak terlalu tinggi, dan yang kedua yang bisa kita ambil patokan adalah aplikasi pinjol yang memiliki lisensi atau sertifikasi resmi dari Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau API. Terima kasih. Selanjutnya untuk soal yang kedua akan disambung oleh saudari kita Mama Lati. Aisyah Maulid Rahman Malik Ibrahim. Terima kasih. Untuk menganalisis permasalahan tersebut dilihat dari fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Fungsi OJK berfungsi mengawasi pihak lembaga-lembaga keuangan termasuk pinjol. Menurut tugas OJK bertugas memberi aturan atau menyelidiki pinjol ilegal. Untuk wewenang, dengan wewenang OJK mampu membasmi pinjol ilegal dan tegas. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh saudari kita Risma Melati Nadia. Soal ketiga, berikan solusi atas permasalahan yang ditangani OJK tersebut. Fungsi OJK mengatur dan mengawasi setiap perilaku pada kegiatan jasa keuangan dan juga mengatasi pinjol ilegal. Tugas sama dengan fungsi. Wewenang, OJK dapat mengatur sistem kerja OJK dengan baik seperti yang pertama mengatur serta mengawasi, yang kedua mengawasi lembaga jasa keuangan bank maupun non-bank, yang ketiga membuat peraturan undang-undang di sektor jasa keuangan, dan yang terakhir membuat atau menetapkan peraturan dan kebijakan tentang pengawasan dan pelaksanaan di lembaga jasa keuangan serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan industri keuangan. Terima kasih. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan untuk memverifikasi hasil diskusi dari kelompok 1. Ya, Sabira, silakan berdiri. Baiklah, saya Sabira Fitri Rahmani, perwakilan dari kelompok 4, ingin menanyakan OJK berfungsi untuk mengatur dan mengawasi keuangan di Indonesia. Lalu kenapa jika OJK mengatur dan mengawasi keuangan Indonesia, mengapa masih banyak masyarakat Indonesia yang terlilit dengan peminjaman online, kayak seperti mereka tidak sanggup membayarnya atau lain sebagainya? Padahal kan OJK berperan untuk mengawasi dan mengatur, lalu mengapa masyarakat Indonesia masih terlilit dalam peminjaman online tersebut? Ya, terima kasih kepada Sabira. Tepuk tangan dulu. Silakan kelompok 1 untuk menjawabnya. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 dengan pertanyaan yang telah disebutkan tadi. Mengapa masyarakat masih terlilit hutang sedangkan OJK untuk apa OJK didirikan jika masyarakat masih terlilit hutang? Sedangkan kita kembali lagi kepada fungsi dan tugas OJK. Tugas OJK dan fungsi OJK adalah untuk memberi aturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan. Di sini bisa kita garis bawahi di lembaga jasa keuangan, yaitu di mana pengawasan OJK memiliki batasan, yaitu di bagian jasa keuangan. Untuk masyarakat sendiri hubungannya adalah dengan aplikasi pinjaman online tersebut. Untuk aplikasi pinjaman online-nya berhubungan dengan OJK. Terima kasih. Saya mengerti. Ya, bagaimana kelompok 4? Ya, tepuk tangan dulu.
perilaku konsumtif. Iya, tepuk tangan dulu untuk Aisha. Ya, silakan kelompok 1 untuk menjawabnya. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dengan pertanyaan yang telah disebutkan tadi. Bagaimana pendapat kami mengenai orang yang memakai pinjaman online untuk dengan kegunaan sifat konsumtif atau hal yang tidak berguna? Ini kembali kepada orangnya sendiri. Dengan begini tergantung pada orangnya, yaitu bagaimana cara dia dalam mengkonsumsi atau memakai pinjaman online tersebut. Tapi berdasarkan data yang kami dapatkan, kebanyakan atau hampir 98% orang memakai pinjaman online dengan alasan suatu hal terdesak, entah sakit atau bayarnya terdesak. Untuk 2%-nya yang kami temukan adalah perilaku konsumtif dari masyarakat Indonesia. Maka dari itu identifikasi masalah yang kami lakukan adalah masyarakat Indonesia yang memiliki gaya konsumtif dan hedonisme. Terima kasih. Iya, tepuk tangan. Baik, terima kasih untuk presentasi kelompok 1. Bisa kembali ke tempatnya. Untuk selanjutnya kelompok 2 atau 3 yang belum? Siapa yang mau duluan? Ya, silakan kelompok 2. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 2 atas nama Askia Nesa Zulfa dan saya sendiri Beda Lana, Kaisya Aziza dan Rahmani Kardiana. Dari diskusi yang kami dapatkan untuk tugas hari ini adalah yang pertama. Tugas yang kami dapatkan yang pertama adalah amatilah kasus permasalahan yang telah diberikan guru kepada masing-masing kelompok. Yang kedua, analisis permasalahan tersebut dilihat dari fungsi, tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan atau OJK. 3, berikan solusi atas permasalahan yang ditangani OJK tersebut. Yang akan dibacakan oleh saudara kita Rahmani Askia Nesa Zulfa. Baiklah, dari hasil identifikasi yang telah kami dapatkan, identifikasi permasalahan adalah kebanyakan masyarakat yang memakai pinjol dikarenakan bisa mendapatkan pinjaman dengan proses yang cepat dan mudah. Akan tetapi, tidak sedikit dari masyarakat yang dirugikan karena bunganya yang tinggi. Dan seperti yang dikatakan oleh kelompok 1 juga, dan ketergantungan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang konsumtif dan hedonisme. Oleh karena itu, dari pihak OJK memberikan beberapa solusi, yaitu OJK telah memberhentikan beberapa pinjaman online yang ilegal yang beredar pada masyarakat sekitar. Dengan itu, OJK juga menegaskan tentang pengawasan beredarnya pinjaman online pada sekitar jasa keuangan yang beredar di masyarakat, agar masyarakat lebih waspada tentang pinjaman online yang beredar pada masyarakat. Ya, sudah selesai. Siapa yang ingin bertanya? Ya, silakan dari kelompok 1 atau 3 atau 4 yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Baiklah, dari kelompok 1 saudara kita bisa bersilakan. Baik. Ya, berdiri Aura. Baiklah, saya Nisa Repliana dari kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2 yaitu dengan pertanyaan sekarang begini, otoritas jasa keuangan memiliki fungsi, tugas, dan wewenang. Lalu dapatkah kalian menjelaskan apa saja fungsi, tugas, dan wewenang berdasarkan masalah yang telah kalian diskusikan? Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Aura. Ya, silakan kelompok 2 untuk menjawabnya. Baiklah, di sini saya akan menjawabkan pertanyaan dari saudari kita Anissa Aura. Yang pertama, dari tujuan dan wewenang OJK yang telah kami dapatkan dari kesimpulan identifikasi dari kami, yaitu
di sektor lainnya seperti dana pensiun, asuransi, maupun lembaga keuangan lainnya. Sedangkan menurut fungsi dan nilai-nilai dari Otoritas Jasa Keuangan secara umum yang telah kami dapatkan merupakan dari nilai berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk jawaban dari kelompok 2. Selanjutnya dari kelompok 2 atau kelompok 4 atau kelompok 3 mau mengajukan pertanyaan. Silakan angkat tangannya. Siapa yang mau bertanya? Tidak ada yang bertanya. Satu lagi pertanyaan. Kelompok 3. Ayo silakan berdiri. Siapa namanya? Naila. Coba Naila bertanya kepada kelompok 2. Ya, silakan berdiri Naila. Baiklah, di sini saya akan bertanya kepada kelompok 2 dengan pertanyaan apa yang dilakukan OJK ketika mendapati adanya pinjaman online ilegal. Iya, bagus pertanyaannya. Silakan duduk Naila. Apa yang dilakukan oleh OJK ketika mendapati pinjaman online ilegal? Ya, silakan kelompok 2 untuk menjawabnya berdasarkan hasil diskusinya bagaimana? Baiklah, di sini saya akan menjawabkan pertanyaan dari saudari kita Naila. Dengan pertanyaan yang telah disebutkan tadi, solusi dari OJK ketika ada pinjaman online yang ilegal, pinjaman online yang ilegal, yaitu pihak OJK telah memberhentikan beberapa pinjaman online yang ilegal beredar di masyarakat sekitar. Dan dengan itu OJK menegaskan pengawasan tentang beredarnya pinjaman online pada sektor jasa keuangan. Ya, tepuk tangan untuk jawaban dari kelompok 2. Ya, saya rasa cukup presentasi dari kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Ya. Selanjutnya yang terakhir kelompok 3, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, sebelum kami mempresentasikan diskusi kami pada hari ini, saya akan mengenalkan anggota dari kelompok 3. Saya sendiri Naila Ramadhani. Di sebelah saya ada Rana Maulidya, dan di sebelahnya lagi ada Nur Hidayah, dan di sebelahnya ada Nur Aida Mahfuda. Diskusi kami akan dibacakan oleh Rana Maulidya. Baiklah, dari pertanyaan yang pertama yaitu amatilah kasus permasalahan yang telah diberikan kepada masing-masing kelompok. Masalah yang kami dapat dan yang telah kami identifikasi adalah tentang masyarakat yang mempunyai kebutuhan mendadak yang mengharuskan mereka untuk melakukan pinjaman online, karena kalau meminjam di pinjaman online syarat-syaratnya sangatlah mudah. Hanya dalam waktu beberapa jam uang sudah bisa cair dan bisa kita gunakan. Oke, soal yang kedua, analisis permasalahan tersebut dilihat dari fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Oleh sebab itu, segala kegiatan yang dilakukan oleh bank dan lembaga penyedia jasa keuangan akan diawasi. Lalu, OJK akan menjamin keamanan bagi para konsumennya. Tugas OJK yaitu mengatur dan mengawasi setiap perilaku pada kegiatan jasa keuangan dan juga mengatasi pinjaman online ilegal.
Wewenang OJK yaitu bisa menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, membuat dan menetapkan peraturan dan kebijakan tentang pengawasan dan pelaksanaan lembaga jasa keuangan, dan akan dilanjutkan oleh Nuraida Penjual. Baiklah, soal yang terakhir yaitu berikan solusi atas permasalahan yang ditangani OJK. Solusi yang telah kami dapatkan atas permasalahan yang telah kami identifikasi yaitu OJK bisa bertindak tegas terhadap pinjaman online, dan seharusnya masyarakat lebih bisa berpikir panjang sebelum melakukan pinjaman online. Jika mereka melakukan pinjaman online, takutlah mereka tidak bisa melakukan pembayaran tepat waktu, dan bunga tersebut akan bertambah banyak dari uang yang mereka pinjam. Sekian dari kami. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan dari kelompok 1 atau 2 atau 4? Ada yang mau ditanyakan? Ya, angkat tangan. Kelompok 4, silakan. Kelompok 4. Ya, silakan berdiri. Sabira. Baiklah, saya Sabira Rahmani, perwakilan dari kelompok 4 ingin menanyakan, seperti yang kita ketahui bahwa peminjaman online itu ada yang ilegal dan ada yang legal. Lalu bagaimana kita bisa membedakan bahwa teror tersebut, maksudnya bagaimana kita bisa mengetahui apakah itu peminjaman online yang legal atau ilegal? Lalu bagaimana kita bisa membedakan pula dari cara teror mereka untuk mereka yang ilegal dan bagi mereka yang legal? Ya, tepuk tangan dulu untuk Sabira. Ya, silakan dijawab dari kelompok 3. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana perbedaan pinjaman online ilegal dan yang tidak ilegal dan yang legal? Jika pinjaman ilegal, pinjaman tersebut tidak tercantum dengan jelas persyaratan-persyaratannya, dan perjanjian tersebut lebih menguntungkan si peminjam daripada si pinjol daripada si peminjam. Dan biasanya pinjaman ilegal, jika kita ingin memastikan atau bertanya kepada OJK, pinjaman ilegal tersebut tidak tercantum dalam OJK. Ya, tepuk tangan. Jawaban. Saya rasa cukup satu pertanyaan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Sampai di sini diskusi yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tahap terakhir dari kegiatan yang kalian lakukan, yaitu mengeneralisasi atau menarik kesimpulan. Apa kira-kira kesimpulan dari kasus pinjol ini dari pembelajaran hari ini? Ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan. Ya, Aura, silakan berdiri, Aura. Baiklah, saya Anissa Aura Radiana. Di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran kita bersama pada hari ini. Ada beberapa poin yang dapat kita tarik di sini berdasarkan diskusi yang kita lakukan hari ini, bukan dari kelompok saya saja, melainkan berdasarkan dari kelompok lain juga yang telah saya dengar sendiri, adalah pinjaman online bukan merupakan kesalahan, tetapi kadang keraguan ini dilakukan oleh masyarakat sendiri. Ini bukan kelalaian yang dilakukan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, tapi kelalaian dari sang pengguna. Hal ini terbukti dari beberapa wawancara yang kami tonton tadi. Ada beberapa yang mengatakan bahwa apabila kita melakukan pinjaman online, tetapi dengan
target waktu pembayaran tepat, maka tidak akan menjadi masalah. Sedangkan kita, apabila kita memperlambatnya, maka suku bunga akan terus naik dan pembayaran yang kita lakukan akan semakin banyak. Itu artinya ini bukan suatu kelalaian yang dilakukan oleh OJK, melainkan dari masyarakat. Lalu di poin yang kedua, di sini dari pembelajaran kita hari ini kita dapat mengetahui bagaimana cara membedakan aplikasi pinjaman online yang legal dan ilegal. Dan yang ketiga, dari kelompok saya sendiri, saya dapat mengetahui bahwa ternyata masyarakat Indonesia, apalagi khususnya di kota-kota besar, memiliki sifat konsumtif dan hedonisme. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ya, bagus sekali. Aura telah menyimpulkan hasil diskusi dan hasil pembelajaran kita hari ini ya. Anak-anak masih ingat tentang apa fungsi, tugas, dan wewenang OJK? Ada yang ingat? Fungsi, tugas, ya Aura, apa kira-kira fungsi OJK? Untuk fungsi diikuti berdasarkan OJK yang berdiri pada tahun 2012 dengan Undang-Undang Nomor 21 di tahun 2011. OJK berfungsi sebagai penyelenggara sistem pengawasan dan pengaturan yang terintegrasi terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan. Sedangkan tugas sendiri, singkatnya saja, OJK memiliki tugas yang bertugas sebagai pengatur dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan atau sektor pasar modal, dan yang terakhir adalah sektor IKMB. Terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk Aura. Ya, selanjutnya wewenang OJK. Ya, silakan Sabira. Di sini wewenang OJK yaitu menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, lalu menetapkan peraturan dan kebijakan tentang pengawasan dan pelaksanaan di lembaga jasa keuangan, dan serta hal lainnya yang berkaitan dengan industri jasa keuangan. Ya, tepuk tangan. Yang terakhir, fungsi dari OJK. Siapa yang bisa? Ya, Afna, silakan. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan fungsi otoritas jasa keuangan secara umum adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Iya, tepuk tangan. Jadi, materi pembelajaran hari ini dapat saya simpulkan bahwa OJK itu berdiri tahun 2012 didasarkan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. OJK ini menggantikan tugas dari kalau dulu namanya Bapepam LK. Bapepam itu panjangnya Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Kemudian OJK ini juga menggantikan tugas dari Bank Indonesia dalam hal pengawasan jasa keuangan. Paham tuh? Baik, anak-anak, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Semua bahagia? Sebelum kita tutup, Ustazah akan memberikan soal post-test. Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Soal 2 buah soal ya.
Ya, waktu sudah habis. Kepada ketua kelas, silakan mengumpulkan lembar jawabannya. Ya, baik anak-anak. Untuk materi pada pertemuan berikutnya, siapa yang tahu apa kira-kira materi kita yang setelah ini? Lembaga keuangan. Lembaga jasa keuangan perbankan. Jadi minggu depan kita akan mempelajari materi tentang lembaga jasa keuangan perbankan. Silakan kalian cari referensi bacaan ya tentang materi lembaga jasa keuangan perbankan ini. Baik, Bapak Ibu bihada, mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kalian mendapatkan